Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabadam Prasetyo dengan NIM B100190206 dari kelas B dengan pengampu Bapak Ahmad Mardalis. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peranan Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. Yang pertama, latar belakang. Bagi suatu perusahaan ataupun organisasi, sumber daya manusia memiliki kedudukan yang sangat penting. SDM berkompeten berperan sangat dominan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu menghargai aspek dalam diri karyawan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berkinerja unggul. Ini menurut pendapat Bruce pada tahun 2003. Permasalahan disiplin kerja kerap ditemukan di dalam perusahaan dari dulu sampai sekarang. Masalah disiplin kerja harus selalu menjadi perhatian perusahaan. Seperti karyawan yang kurang disiplin terhadap peraturan perusahaan, sering terlambat masuk kantor, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, melanggar aturan kantor, dan lain-lain. Sikap kurang disiplin biasanya bisa mengganggu proses kerja karyawan, dan hal ini jika terus dibiarkan akan berpengaruh buruk terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, bahkan bisa mengakibatkan perusahaan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal. Ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah kurang disiplinnya karyawan. Salah satunya adalah dengan selalu mengawasi dan membiasakan karyawan untuk selalu disiplin dan mematuhi peraturan perusahaan dan memberikan sanksi bagi karyawan bila melanggar. Hal ini secara perlahan akan menumbuhkan sikap disiplin bagi para karyawan. Kemudian masalah lain yang sering terjadi di perusahaan adalah turunnya motivasi kerja karyawan. Ini diakibatkan dengan semakin tingginya beban kerja yang diberikan oleh perusahaan, menjadikan karyawan tertekan dan bahkan mengalami penurunan motivasi yang berakibat pada menurunnya kinerja karyawan. Salah satu solusi yang bisa mengatasi masalah motivasi karyawan ini adalah dengan menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya. Karena banyak karyawan yang kurang termotivasi untuk bekerja karena diberikan tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini membuat karyawan terkesan malas untuk bekerja dan tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena bidangnya tidak sesuai dengan apa yang dia kuasai. Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peranan disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian tinjauan literatur. Yang pertama pengertian dari disiplin kerja, ada 3 ahli yang berpendapat yaitu Hasibuan, Rifai, dan Diswanto. Dari ketiganya dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesadaran seorang dalam menaati dan mematuhi semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di perusahaan. Kemudian indikator disiplin kerja, ada 3 ahli lagi yaitu Herle, Mangkunagaran, dan Oktoren, dan juga Siswanto. Dari ketiga ahli, dapat disimpulkan bahwa indikator dalam melakukan pengukuran terhadap disiplin kerja karyawan adalah yang pertama, selalu hadir tepat waktu, yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi, yang ketiga, memiliki sikap yang baik, yang keempat, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, yang kelima, melaksanakan tugas kerja sampai selesai setiap harinya, yang keenam, ketaatan pada standar kerja, yang ketujuh, ketaatan pada peraturan kerja. Kemudian faktor disiplin kerja menurut 3 ahli yaitu Hasibuan, Sutrisno dalam Hamali, dan juga Avandi. Dari ketiganya dapat diambil kesimpulan bahwa faktor untuk menentukan disiplin kerja karyawan yaitu adalah yang pertama tujuan dan kemampuan, yang kedua pemberian kompensasi, yang ketiga kemampuan kepemimpinan, yang keempat pengawasan, yang kelima faktor sanksi hukuman, yang keenam faktor lingkungan. Kemudian motivasi kerja pengertiannya menurut 3 ahli yaitu Binder, Lutan, dan Hasibuan. Kesimpulannya dari ketiga ahli ini bahwa definisi dari motivasi kerja adalah kekuatan atau gairah yang berasal dari diri dalam diri maupun luar diri seorang yang mendorong untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian indikator motivasi kerja menurut Anwar Prabu Mangkunagaran dalam Bayu Fadilah, Robin dalam Al-Mustafa, Maslow dalam Hasnowati, dapat dari kesimpulan bahwa
Indikator untuk mengukur motivasi kerja adalah yang pertama tanggung jawab kerja, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga kebutuhan, yang keempat hubungan sosial, yang kelima aktualisasi diri, yang keenam pekerjaan yang menantang. Kemudian faktor motivasi kerja, menurut Saddam Kadarisman dalam Fajrin, Frederick Herzberg dan kawan-kawan, dan menurut Siagan. Berdasarkan pendapat dari ketiga ahli, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan yaitu pertama faktor internal, berasal dari diri sendiri, seperti persepsi seseorang, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Yang kedua faktor eksternal, berasal dari luar, seperti lingkungan pekerjaan, sistem imbalan, kelompok kerja, dan lain-lain. Kemudian kinerja karyawan, pengertiannya menurut Mangkunegaran, Kasmir, dan Masram, yaitu hasil kinerja baik secara kualitas dan kuantitas serta perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian indikator kinerja karyawan menurut Robin, Avandi, dan Kasmir. Berdasarkan tiga pendapat ahli, di atas dapat disimpulkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan adalah yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas, yang ketiga efektivitas, yang keempat kemandirian, yang kelima disiplin, yang keenam kerjasama antar karyawan, yang ketujuh penekanan biaya, yang kedelapan pengawasan. Kemudian faktor kinerja karyawan menurut tiga ahli yaitu Robin dalam Maulana, Mangkunegara dalam Ghairul Umam, dan Prawirosentono dalam Edi Sutrisno. Berdasarkan ketiganya dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu yang pertama dasar-dasar perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis, kemampuan dan pembelajaran. Yang kedua, nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, otoritas dan tanggung jawab. Yang keenam, sikap mental. Yang ketujuh, kemampuan. Kemudian metode penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitiannya di PT Pan Broder yang ada di Sragen, dan data dan juga sumber datanya yaitu data primer melalui wawancara kepada para karyawan di PT Pan Broder di Sragen. Dan metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara wawancara, yaitu dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini kepada responden, yaitu para karyawan PT Pan Broder di Sragen. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.